Aku tuh penasaran sama hal ini, men. Kenapa ya? Kan negara kita tuh bisa cetak uang sendiri. Terus kenapa kita nggak cetak uang aja untuk ngelunasin hutang luar negeri kita? Tapi kan hutang luar negeri pakai dolar bayarnya. Lah, ya kan kita tinggal cetak uang, habis itu ditukar deh sama dolar. Terus buat bayar hutangnya. Bisa kecicil kan? Bisa terkurangi kan? Terus banyak juga kita yang mengeluh, penjual-penjual ya, ngeluh bahwa daya beli masyarakat menurun karena mungkin masyarakat ngerasa uang mereka itu sangat-sangat terbatas dan kalau mau buat beli, kalau mau buat jajan itu kayaknya eman-eman banget, mending buat makan. Kan kalau kita cetak uang, uangnya dibagiin ke masyarakat, anggaplah, eee, sebulan dapat 5 juta deh, dibagiin ke masyarakat, loh, roda ekonomi kan berputar tuh, akhirnya daya beli masyarakat meningkat, terus yang punya UMKM akhirnya bisa muterin lagi duitnya, nggak khawatir bakalan bangkrut. Kenapa kita nggak tinggal cetak uang aja? Mungkin pemikiranku sebelumnya itu naif, men. Tapi kenyataannya nggak semudah itu negara untuk nyetak uang dan di-share, dibagiin ke masyarakat. Karena ketika negara sampai mencetak uang dan tanpa diperkirakan, bisa jadi negara itu bangkrut. Bener men, bener-bener bangkrut. Kenapa? Karena uang tersebut udah nggak punya value lagi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, aku bahas melalui videoku ini. Jadi kalau kamu masih berpikir, "Loh kan negara bisa cetak uang, tinggal cetak uang aja, kan beres semuanya." Nah, kamu perlu nonton videoku sampai selesai agar kita semua tahu men, apa yang sedang terjadi. Coba kamu bayangin deh, tiba-tiba hari ini pemerintah bikin pengumuman, kalau besok semua masyarakat Indonesia per kepala ya, itu akan dapat bantuan 10 juta cash dan itu akan tiap bulan terjadi, akan dikasih 10 juta tiap bulannya, tanpa kamu harus ngapa-ngapain. Gimana rasanya ngebayangin itu? Seneng banget kan? Pastilah, pasti seneng banget. Mungkin kamu udah bisa bayangin, waduh dapat 10 juta per bulan gak ngapa-ngapain, waduh udah slow living aja lah, aku udah bisa bayar hutang, udah bisa nyekolahin anak, udah nggak perlu mikir, nggak perlu kerja keras lagi, udah tenang semua dibiayai negara. Udah berpikir kayak gitu belum? Tapi coba tahan sebentar men. Karena yang naik itu bukan cuman isi saldomu, melainkan harga barang kebutuhan juga. Kenapa bisa kayak gitu? Karena jumlah uang di tangan orang itu tuh bertambah, tapi barangnya makin terbatas. Kenapa makin terbatas? Karena setiap orang punya uang, jadi setiap orang bisa beli barang tersebut. Akibatnya barang tersebut jadi lama-lama susah didapetin, jadi langka lah ibaratnya. Ekonomi tuh kayak pasar men, kalau semua orang punya uang lebih untuk beli barang, akhirnya orang-orang pengen dapetin barang itu dengan cara apa? Rebutan, bahkan ngadain lelang, siapa yang bisa, atau mampu beli harga lebih mahal, itu yang dikasih. Akibatnya harga-harga barang itu melambung naik, dan itu penyebab utama inflasi. Jadi dengan negara cetak uang banyak, itu bukan berarti Indonesia atau masyarakat kita jadi kaya men, malah bisa sebaliknya. Karena apa? Karena value dari uang itu bisa menurun. Aku coba kasih analoginya kayak gini deh, semisal nih kamu dan tetangga-tetanggamu di komplek kamu tinggal, itu dikasih 100 ribu setiap orang ya, setiap orang. Dan dengan uang 100 ribu itu, kalian semua harus beli satu mangkok bakso. Oke, ingat ya, kamu dikasih 100 ribu, kamu diharuskan beli satu mangkok bakso. Apa yang akan terjadi? Apakah mamang baksonya akan tetap dikasih harga 15 ribu per porsi? Apakah mamang baksonya akan nambahin harganya? Karena mamang bakso pasti punya limit men, dia pasti punya porsi maksimal yang dia bawa. Akhirnya harga baksonya itu bisa naik, biar orang-orang tertentu, orang-orang yang berani beli itu yang bisa dapetin baksonya. Dan itu salah satu contoh bentuk inflasi.
Inilah kenapa cetak uang di dunia ekonomi itu adalah jalan pintas yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa aku bilang berbahaya? Coba bayangin itu nggak berbahaya deh. Berarti kan di dunia ini nggak ada negara yang miskin kan? Nggak ada negara yang dikdaya, negara kaya, negara maju. Kan semua punya duit. Semua bisa cetak uang sebebas-bebas mereka doang. Nggak ada yang miskin dong harusnya. Nah, itulah kenapa jalan ini itu sangat-sangat berbahaya. Dan aku akan kasih contoh negara-negara mana yang terjerat masalah akibat dia melakukan cetak uang terus-menerus dan ya itu ada men, nggak cuma di cerita fiksi, itu ada men. Makanya coba kamu tonton sebentar lagi, biar kamu tahu nih apa dampak berbahayanya dan bahkan negara tersebut. Oke, tonton berapa menit lagi ya? Tonton aja, tonton aja. Aku tadi udah janjiin ya negara mana yang akan ku kasih tahu ke kamu yang kena dampaknya. Jadi gini, aku kasih 3 negara dan satu negara itu negara maju saat ini men, di Eropa, oke? 3 negara dan satu negaranya itu negara maju saat ini. Jadi aku mulai dengan Zimbabwe tahun 2008. Kamu tahu kan bahwa di Zimbabwe itu ada loh, uang kertas nominalnya satu lembar itu sampai 1 miliar dolar Zimbabwe. Tahu nggak? Kalau nggak tahu, wah mainmu kurang jauh men. Jadi di Zimbabwe itu ada uang kertas nilainya 1 miliar dolar Zimbabwe. Dan kalau nggak salah, satu uang kertas itu cuman bisa beli beberapa telur doang di sana. Hal itu bisa terjadi karena pada waktu itu pemerintah Zimbabwe mencetak uang besar-besaran, mencetak uang yang sangat banyak untuk menutup defisit serta membiayai program-program yang akan dilakukan pemerintahan mereka saat itu. Hasilnya apa? Hiperinflasi terjadi gila-gilaan di sana. Bayangin ya, semua orang punya duit, semua orang dikasih duit. Uang tuh kayak berlimpah banget. Akibatnya semua orang itu bisa beli men. Mereka bisa beli air mineral, air putih, mereka bisa beli roti, mereka bahkan bisa beli mobil. Yang lama-kelamaan dari kejadian itu, penjual itu naikin harga mereka. Naikin harga-harga roti, naikin harga-harga air, naikin harga mobil dan lain sebagainya. Akibatnya lama-kelamaan harga bahan kebutuhan di sana itu jadi mahal banget dan value dari dolar Zimbabwe lama-kelamaan itu makin turun men. Dan saking parahnya ada kok di sana itu Zimbabwe ngebuat dolar pecahan satu lembarnya 1 triliun dolar Zimbabwe. Kalau kamu nggak percaya searching aja. Ada kok. Kedengarannya keren ya, kita punya 1 triliun dolar di tangan kita nih, satu lembar, keren ya. Tapi sebenarnya itu nggak punya value apa-apa men. Kita punya uang yang nilainya 1 triliun tapi nggak ada value-nya. Bahkan mungkin cuman cukup buat, naik bis sekali jalan doang atau cuman cukup buat beli nasi Padang kalau di Indonesia. Bahkan aku pernah baca ATM di sana itu sempat error men, karena nol di sana itu terlalu banyak di layar, makanya ATM-nya sempat error. Karena value dari dolar Zimbabwe turun, lama-kelamaan masyarakat Zimbabwe itu mulai nggak percaya sama uang mereka sendiri. Akhirnya mata uang lokal mereka perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Mereka mulai beralih pakai dolar Amerika atau rand Afrika Selatan sebagai alat transaksi untuk sehari-hari lah. Kasus lain terjadi di Argentina dan itu belum lama ini men, mungkin 1-2 tahun yang lalu. Jadi pemerintah Argentina itu tuh sering banget ngelakuin cetak uang. Untuk apa? Untuk membayar hutang negara, untuk membiayai semua kegiatan pemerintahannya, untuk subsidi dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Peso Argentina hancur. Bahkan berita menyatakan bahwa dalam satu malam doang orang kaya di Argentina bisa tiba-tiba miskin men. Padahal dia punya duit banyak, tapi karena value dari uang itu hilang, dia jadi orang miskin men. Akhirnya orang-orang itu mulai beralih ke dolar Amerika. Mereka percaya dolar Amerika itu adalah nilai mata uang paling kuat. Jadi mata uang pesonya Argentina perlahan-lahan mulai ditinggalkan.
Karena mereka percaya bahwa peso besok itu nggak ada harganya dan nilainya itu makin turun, makanya mulai ditinggalkan. Mirip kan sama yang terjadi di Zimbabwe? Dan nggak cuman itu, tadi aku udah ngomong kalau ada negara maju di Eropa saat ini, itu pernah ngelakuin hal yang sama, cetak uang. Tapi ini terjadi pada tahun 1920. Negara yang melakukan cetak uang dan akhirnya amburadul dan baru pulih mungkin belum lama ini baru pulihnya, butuh waktu puluhan bahkan hampir 100 tahun untuk pulih, yaitu Jerman. Mereka melakukan cetak uang besar-besaran pada saat itu karena mereka kalah pada perang dunia, men. Akhirnya mereka harus bayar kan, harus bayar hutang perang yang mereka lakuin. Ya akibatnya mereka mau nggak mau cetak uang besar-besaran. Akhirnya harga-harga bahan pangan biasalah itu melonjak sampai nggak masuk akal. Bahkan ada cerita bahwa ada orang bawa segepok uang cuman cukup buat beli satu roti, men. Satu roti yang agak panjang itu. Cuman cukup buat beli itu doang. Dan ada satu pola yang menurutku sama ya dari beberapa kejadian ini, yaitu masyarakat mulai nggak percaya sama mata uang mereka sendiri. Jadi kalau sekarang masih ada yang bilang dan berpikir bahwa kenapa kita nggak cetak uang aja biar kita bisa membayar hutang luar negeri. Terus kenapa kita nggak cetak uang aja biar semua orang di Indonesia itu dapat subsidi 10 juta per bulan. Jadi semua orang kan kaya tuh, nggak perlu mikirin susah lagi kan. Buat ngejawab itu simpel banget men jawabannya. Yang naik itu bukan kesejahteraannya karena kita jadi kaya, bukan, melainkan harga-harga bahan kebutuhan pokok setiap hari, itu jadi naik semuanya. Dan yang menurun apa? Value dari uang tersebut. Coba kamu pikir deh, kalau semisal dengan cetak uang itu bisa menyelesaikan semua masalah hutang dan lain sebagainya, kenapa ada negara yang sampai bangkrut? Kenapa negara nggak cetak uang aja? Toh dengan cetak uang negara itu bisa jadi kaya. Kenapa nggak ngelakuin itu? Kenapa masih ada negara miskin? Kenapa masih ada negara susah? Kenapa? Jadi sekarang udah jelas ya, kenapa kok kita masih ngerasa miskin padahal negara punya alat loh untuk cetak uang sendiri. Ya karena uang itu bukan cuman perkara kertasnya, men, melainkan perkara nilai atau value-nya. Dan nilai itu lahir dari kepercayaan, stabilitas ekonomi, dan seberapa sehat mekanisme distribusinya. Kita yang di Indonesia mungkin nggak separah Argentina atau Zimbabwe, amit-amit ya, jangan sampai seperti itu. Tapi kalau akhirnya ke depannya kita salah kelola, ya bisa jadi kita jadi negara berikutnya yang menyusul Zimbabwe ataupun Argentina. Makanya kalau masih ada orang berpikir, "Udah cetak uang aja biar, negara ini bisa ngelunasin utangnya, udah cetak uang aja nanti kasih-kasih ke masyarakat." Itu ibarat kamu sakit nih, kamu dikasih obat batuk, padahal kamu tuh sakit patah tulang. Kalau sampai ada pemerintah ngomong seperti itu, hah, jadi aku mau coba tanya ke kamu nih, ketika kamu dan semua orang di Indonesia itu dikasih 10 juta per orang, yang naik itu kesejahteraan kamu atau harga barang-barang untuk kebutuhan sehari-harimu? Coba kasih pendapat kamu di kolom komentar ya. Coba kita diskusi sama masalah inflasi, sama masalah cetak uang ini, oke? Aku minta dukunganmu untuk ngembangin channelku ini dengan cara apa? Gampang banget. Nggak ngurangin apa-apa darimu, men. Tinggal kamu subscribe, kamu like kalau kamu suka, dan mari kita diskusi di kolom komentar. Kalau kamu nggak suka sama videoku, mari kita diskusin itu di kolom komentar. Apa yang nggak kamu suka, aku terbuka dengan semua saran. See you.